Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa diberikan pemahaman, dimudahkan dalam memahami pelajaran dan diistiqomahkan tentunya hingga nanti akhir pertemuan. Dan insyaallah kita akan memulai bab yang kedua tentang isim dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, ya, karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan Ghulayaini, ada yang menyebutkan Ghulayaini. Intinya sama saja. Baik. Insyaallah kita akan membahas sebuah bab yang cukup panjang. Ya, cukup panjang dibandingkan bab sebelumnya. Ada 13 pasal nanti, ada 13 pasal, ada 13 subbab di bab yang kedua ini tentang isim. Jika dibandingkan bab sebelumnya, bab tentang fi'il hanya ada 9 pasal atau subbab. Insyaallah tidak masalah dan insyaallah mudah karena pembahasan tentang isim nampaknya lebih familiar, ya, lebih dikenal dibandingkan mustalahat, istilah-istilah yang terdapat pada bab fi'il, ya. Nampaknya demikian. Ya, silakan dibuka, kita persiapan dibuka kitabnya. Bagi yang tidak punya kitab cetak bisa lihat PDF, ya. PDF banyak tersebar di internet, bisa dicari nanti di Google, banyak searching saja Jami'ud Durus, nanti muncul beberapa pilihan e-booknya. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita buka bab yang kedua, bab tentang isim dan macam-macamnya, ya, isim wa aqsamuh. Al-ismu aqsamu, isim dan macam-macamnya. Nah, ya, qala mu'allif rahimahullah, al-ismu wa aqsami atau aqsamuh, ya, dibaca marfu, isim dan macam-macamnya. Wa huwa yashtamilu ala salasata asyara faslan. Pembahasan tentang isim ini mencakup, bab isim ini mencakup 13 pasal, mengandung 13 pasal. Dibaca salasata asyara, kita sudah belajar di bab sebelumnya, kalau bilangan itu belasan, ya, maka dibaca mabni fathah, ya, salasata asyara, apapun kondisinya. Yang pertama, pasal ini maksudnya subbab, ya, subbab kalau di sebagian buku. Yang pertama nanti kita akan bahas kita coba bahas, kita baca pasalnya dulu, ya. Kita baca pasalnya dulu. Caranya teman-teman coba ke daftar isi.
Ya, pasalnya apa saja nanti biar ada gambaran kita mau belajar apa nanti. Ya, coba silakan dibuka daftar isinya. Di situ ada bab besar yaitu al-ismu wa qasamu, isim dan macam-macamnya. Kemudian nanti masuk pasal-pasalnya ada 13. Coba kita hitung. Yang pertama adalah al-mausufu wa sifatu. Ini ya istilah lainnya na'at man'ut, gitu saja, na'at man'ut ya. Kemudian yang pasal kedua mudzakkar muannas, berarti isim ditinjau dari jenis kelaminnya ya, dari gendernya. Kemudian pasal berikutnya ada isim maksur, nanti ada isim mandud, ada isim manqus, ada isim jenis dan isim alam. Kemudian ada isim domir, ya, domair wa anwa'uha, domir-domir, isim domir. Ada asmaul isyarah, isim isyarah, kata tunjuk. Ada al asmaul mausulah, isim mausul ya, isim mausul. Ya, ada isim istifham, ada isim kinayah, asmaul kinayah. Ya, apa itu isim kinayah nanti kita akan bahas. Ya, ada umum khusus yaitu ma'rifah wan nakirah, isim ma'rifah, isim nakirah. Ada juga isim muqtarin bi'al, isim yang dilekati alif lam. Kemudian al-mu'arraf bil idhafah, isim yang dimakrifahkan dengan idhafah. Kemudian ada munada al-maqsud, ada isim fi'il. Kemudian ada isim zaman wal makan, yang terakhir isim alat. Isim alat. Ya, baik. Ini insyaallah istilahnya tidak asing ya, karena kalau sudah belajar tasrif, ketika kita baca ya judul setiap bab pada tabel tasrif apa maksudnya? Tasrif usul ya, tasrif ke samping gitu ya, bukan ke bawah, bukan huwa huma hum hiya huma hunna, tapi tasrif yang mencakup semua sighah, bentuk dari lafaz yang tiada fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya hingga isim alah. Nah, itulah yang ana maksud. Nanti kita akan membahas ya sebagian besarnya. Baik, kita kembali ke pasal yang pertama. Kembali ke pasal yang pertama tentang na'at man'ut. Ya, dah. Ya, ana baca dulu, perhatikan. Qala mu'allif rahimahullah, al-ismu wa qasamuhu, isim dan macam-macamnya. Wa huwa yashtamilu ala 13 faslan, mencakup 13 pasal, 13 subbab. Yang pertama al-mausufu wa sifatu, yaitu na'at man'ut. Al-ismu ala dharbaini, isim terbagi menjadi dua macam berdasarkan pensifatannya, yaitu mausufin wa sifatin, isim yang mausuf yang diberikan sifat, dan sifatin berarti isim yang memberikan sifat. Kemudian falismu al-mausufu. Sekarang jenis yang pertama isim mausuf. Ya, jenis yang pertama apa? Isim mausuf. Ya, kita bahas isim mausuf. Baik. Falismul mausufu. Nah, ini ada faedah sedikit nanti ketika membaca supaya tidak salah baca. Untuk membaca lafal atau kata ism, hati-hati di situ ada hamzah wasol. Maka jangan dibaca seperti hamzah qata'. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya ya, di beberapa cetakan ini salah cetak. Harusnya tidak ada simbol hamzah pada ismun. Simbol hamzah
kita sudah tahu ya simbol hamzah yang seperti apa? Seperti huruf apa? Huruf ain yang dipotong hanya tersisa kepalanya saja, itu namanya simbol hamzah, gitu kan? Nah, simbol hamzah ini hanya terdapat pada hamzah qata'. Apa contohnya hamzah qata'? Asadun contohnya. Asadun ya misalkan. Itu hamzahnya qata'. Ada nyata. Tapi kalau hamzah wasal tidak ada tanda hamzahnya. Jika ada itu salah cetak. Kemudian cara bacanya sebagaimana kita ketahui, bacanya itu dileburkan, tidak dibaca dengan jelas atau bahkan tidak dibaca. Misalkan, yuk kita coba falismul mausufu. Nah, dibacanya falismu, bukan fal ismu, salah. Karena ini hamzah wasal, falismul mausufu gitu ya. Baik, nanti kalau ketemu lagi kita ingatkan lagi. Lanjut. Sekarang isim mausuf. Madalla ala dzati syai'i wa haqiqatihi, yaitu isim yang menunjukkan zat sesuatu, zat dari sesuatu, dan menunjukkan hakikatnya. Kalau bahasa kita mudahnya apa? Isim mausuf itu sesuatu yang disifati berupa zat yang nampak. Ya, berupa zat, ada zatnya. Misalkan orang ya, Muhammad ya, Muhammad yang pintar ya, Muhammad yang saleh. Muhammad ini zat. Ya, ini zat gitu maksudnya. Lanjut dulu. Wa huwa mawdu'un tuhmalu alaihi. Sebentar, ini cetakan antum ada an masdariyahnya enggak? Kalau ada an berarti wa huwa mawdu'un an tuhmala alaihi sifatu. Nah, kedudukan isim mausuf ini posisinya keberadaannya tuhmal ala itu maksudnya dimungkinkan. Ya, dimungkinkan alaihi sifatu, sifat menimpanya. Terjemah kitanya, terjemah mudahnya apa? Kata yang diberikan sifat, kata yang berpeluang disifati. Nah, gitu. Lanjut. Contohnya karajulin wa bahrin wa ilmin wa jahlin. Rajul, bahr, ilmu dan jahal. Ini keempatnya ya isim mausuf. Bisa disifati. Yuk coba kita sifati. Misalkan, perhatikan, rajul ya. Sifati rajulun salihun, laki-laki yang soleh. Berarti rajul ini apa? Di sini zat. Ya, zat yang konkret. Yang nyata. Bahar, laut, lautan, samudra. Bisa enggak disifati? Bisa. Apa contohnya? Misalkan bahrun wasi'un. Wasi' luas, lautan yang luas. Bahrun wasi'. Maka bahrun ini adalah zat. Ada zatnya enggak? Ada wujudnya enggak? Ada. Konkret, benda konkret itu namanya zat. Lanjut. Nah, ini yang mungkin kita bertanya-tanya. Katanya zati syai', kok ada ilmu dengan jahal? Kok bisa ada ilmu? Ilmu itu kan abstrak. Jahal, kebodohan juga abstrak. Ini maksudnya bagaimana? Nah, ini maksudnya kalau kita bertemu isim mausuf yang kelihatannya isim abstrak, maka ada sesuatu yang terkandung di dalamnya secara makna dari isim zatnya. Misalkan, yuk kita buat na'at man'ut dari ilmu. Ilmun nafi'un. Ilmun nafi'un. Ilmu yang bermanfaat. Nah, maksudnya ilmu yang bermanfaat ini apa? Kan belum jelas siapa atau apa
yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Misalkan Muhammad itu memiliki ilmu yang bermanfaat. Apakah atau maksudnya Muhammad mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi harus ada kata lain yang membantu. Ya, itu konsekuensi kalau isim mausufnya bukan zat yang konkret seperti ilmu, jahl, kebodohan. Ya, baik. Kalau jahlun apa? Jahlun halik yang membinasakan, kebodohan yang membinasakan. Jahlun fasidun, kebodohan yang merusak. Nah, itu contoh ya. Maka kebodohan ini nggak bisa berdiri sendiri, harus berkaitan dengan zat. Secara maknanya harus ada, wajib kalau secara makna. Misalkan apakah si fulan itu memiliki kebodohan yang membinasakan, yang berat, yang parah tingkat kebodohannya, misalkan demikian. Lanjut. Tadi sampai jahal ya. Wa minhu al-masdaru ya, wasma. Ingat, isim, lafadz ism itu hamzahnya wasal, bukan qata', maka tidak boleh dibaca wa ismu, wa isma salah. Disambung saja, namanya juga wasal, bersambung. Wa minhu al-masdaru wasmaz zamani wal makani wasmul alati. Nah, di antara bentuk isim mausuf yang pertama berupa masdar. Masdar tahu ya, masdar. Yang kedua berupa isim zaman, itu dibaca isma, wasma, aslinya wasmani. Wasmani, dua isim yaitu zaman dan makan. Karena zaman dan makan ini selalu bersama ya, selalu bersama penyebutannya, bersama bareng penyebutannya, sehingga dikatakan isma di situ, dua isim. Nunnya dihapus karena idhofah. Yang kedua berarti isim zaman, isim menunjukkan waktu. Yang ketiga isim makan, isim menunjukkan tempat. Yang keempat isim alah, isim yang menunjukkan sarana untuk berbuat, alatnya maksudnya. Ya, perhatikan berikutnya kita bahas ringan saja, insyaallah ini mudah ya. Kemudian ditinjau dari sisi yang lain, isim mausuf terbagi dua. Ya. Kalau tadi tinjauan yang lain, tadi tinjauan yang pertama isim mausuf dibagi berapa itu? Masdar, isim zaman, isim makan, isim alah, ada 4 ya. Nah, ini tinjauan yang lain, isim mausuf itu man'ut kan, kata yang bisa disifati. Nah, ada dua macam. Yang pertama golongan ismu ain. Apa itu ism ain? Bukan isim yang bermakna mata, bukan ya. Ain di sini bukan mata. Ya, ini istilah dalam beberapa kitab. Ain itu maknanya konkret. Konkret itu apa? Nyata. Isim yang konkret, benda konkret gitu ya. Benda konkret, karena kalau isim diidentikan dengan benda ya berarti benda konkret. Kalau wasmu, nah dibaca wasmu karena ism itu hamzahnya wasal. Wasmu ma'nan, isim makna, berarti apa? Ya, isim yang menunjukkan apa? Makna abstrak, berarti lawan dari konkret. Berupa isim abstrak. Ada enggak isim abstrak? Ada, tadi ilmu tadi. Itu abstrak. Apalagi abstrak? Nanti tadi sudah dibaca ya. Tadi ada jahlun, bukhl, ya, apalagi jud, syaja'ah, itu semuanya apa? Abstrak. Hanya maknanya saja yang kita tahu. Bendanya kita nggak tahu. Apa benda kebodohan itu? Wujudnya seperti apa kebodohan? Nggak ada, gitu kan? Lanjut. Kemudian perhatikan
Sekarang definisi isim ain. Fasmul aini ma dalla ala ma'nan, ditanwin ala ma'nan, ada isim nakirah, kemudian setelahnya ada jumlah yaitu yaqumu bidzatihi, maka jumlahnya sebagai sifat. Ingat kaidah ini, jika ada isim nakirah setelahnya ada jumlah, maka jumlahnya itu sifatnya. Terjemahnya adalah yang, pakai yang. Isim ain adalah isim yang menunjukkan suatu makna yang yaqumu bidzatihi, berdiri sendiri pada zatnya. Contohnya faros gitu, kafarosin, hajarin. Apa faros? Hewannya, kuda. Kuda itu zat, dan dia nanti disifati karena dirinya sendiri, bukan karena zat yang lain. Yang disifati itu benar-benar farosnya. Misalkan apa? Kuda yang apa? Jina. Apa jina? Jina itu dajinun, dal jim nun. Dajinun berarti farosun dajinun, seekor kuda yang jina. Paham ya? Yang disifati adalah farosnya, zatnya langsung. Ya, dari yaqumu bidzati. Yang kedua hajar, batu, ya, batu juga sama. Misalkan apa? Batu yang keras. Apa keras? Bisa jamid, ya, bisa jamid. Misalkan apa? Hajarun jamidun, sebuah batu yang keras. Maka yang disifati itu benar-benar zat hajarnya, bukan zat yang lain. Tidak butuh adanya zat lain untuk menjelaskan makna sifatnya. Lanjut, kita coba bedakan dengan isim makna. Kalau isim makna, perhatikan. Wasmul makna ma dalla ala ma'nan la yaqumu bidzatihi. Ada la di situ, berarti kebalikannya. Isim makna adalah isim mausuf, isim yang disifati, yang menunjukkan makna yang tidak bisa berdiri sendiri pada zatnya. Bal yaqumu bi ghairihi, tetapi justru apa? Butuh, ya, bantuan selainnya. Atau lebih juga bisa dikatakan tetapi berdirinya itu pada zat selainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gimana? Coba kita lihat dulu. Contohnya di sini. Wa ma'nahu, maksudnya adalah imma wujudiyun. Di sini maksudnya isim makna itu bisa jadi maknanya itu wujudiyun. Kalau terjemah yang bebas lebih enak, terjemahnya apa? Makna positif, ya. Makna positif itu lebih enak terjemahnya. Contohnya ilmu, syaja'ah, keberanian, wal judi, kedermawanan, ya. Wa imma adamiyun, berarti makna yang kedua, kemungkinan makna yang kedua adalah makna adami, berarti lawan dari wujud. Kalau wujud tadi terjemahnya positif, berarti adami negatif. Contohnya jahal, kebodohan, juban. Apa juban? Apa? Pengecut, ya. Pengecut atau lemah. Iya, benar ya. Wal bukhl, apa bukhl? Pelit, bakhil, kebakhilan, pelit. Nah, maka perhatikan makna-makna ini, isim-isim ini bisa disifati loh, gitu maksudnya. Bisa disifati loh, tapi tidak berdiri sendiri, nggak bisa. Contoh, yuk kita berikan contoh. Misalkan kita ambil contohnya ilmu. Tadi ya sudah ya. Yang pertama tadi kan ilmu juga. Ilmun nafi'un misalkan, ilmu yang bermanfaat. Kita bertanya, ilmu ini bersandarnya ke zatnya apa? Ya, apakah Muhammad yang memiliki ilmu yang bermanfaat? Apakah Zaid? Ya, atau sesuatu yang lain yang disandari pada ilmu di sini. Gitu ya. Sehingga kalimatnya misalkan hadza ilmun nafi'un. Ini merupakan ilmu yang bermanfaat.
Kalau terjemah maknanya ini merupakan ilmunya Zaid yang bermanfaat, misalkan begitu. Maka nggak bisa berdiri sendiri, harus ada sandaran pada zat yang lain, pada suatu zat yang tersembunyi, hanya maknanya saja. Lanjut, isim sifat. Apa itu isim sifat? Tadi dibacanya harusnya walismu sifatu madalla ala sifati syai'in, idhofah, dibacanya idhofah, sifati syai'in, yaitu isim sifat ini berarti yang memberikan sifat. Kalau bahasa kita apa istilahnya? Na'at, ya. Madalla ala sifati syai'in minal a'yani awil ma'ani, isim yang menunjukkan sifat dari sesuatu, minal a'yani, baik yang disifati itu benda konkret atau yang disifati itu benda abstrak. A'yan, ma'ani, konkret, abstrak, konkret, abstrak. Ingat istilah itu. Ya, isim sifat, isim yang memberikan sifat terhadap sesuatu, baik itu sesuatunya a'yan, konkret, ya, nyata, ataupun sesuatu itu abstrak, maknawi gitu ya. Kalau konkret itu apa istilahnya, konkret itu zahir, ya, secara zahir. Kalau ma'ani itu secara makna, artinya abstrak. Wa huwa mawdu'un liyuhmala ala ma yusifu bihi. Ya, wa huwa mawdu'un, maka kedudukan atau posisi dari isim sifat ini liyuhmala ala ma yusifu bihi. Ini memungkinkan dimungkinkan dibawa pada peran untuk yusifu bihi, mensifati sesuatu dengannya. Terjemah kitanya isim yang memberikan sifat pada isim sebelumnya, gitu saja ya. Memang ini penulis Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, beliau itu sastrawan, ya, ahli sastra. Jadi beliau menggunakan bahasa yang cukup berat, banyak domir yang kita harus tahu kembalinya kemana. Dan kitab ini sering dipakai di tingkat sarjana studi Islam, biasanya sastra Arab, ya, untuk dijadikan objek kajian, penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Karena memang isinya kental dengan, ya, sastra. Nanti akan banyak kita jumpai syair-syair. Kemudian penjelasannya meniru penjelasan kitab-kitab klasik, ya, yaitu ciri khasnya apa? Singkat, padat, membingungkan, ya, bagi kita, ya. Singkat, padat, tapi membingungkan karena kita tidak terbiasa dengan istilah-istilah yang seperti ini menjelaskannya. Singkat, padat, penuh makna. Baik, sedikit lagi sebagai penutup. Wa huwa sab'atu anwa'in, ada 7 macam isim sifat, artinya ada 7 macam na'at. Yang pertama bisa berupa isim fa'il. Isim fa'il bisa jadi na'at, ya. Jelas, ya, misalkan alimun, salihun, mu'minun, dan seterusnya. Yang kedua isim maf'ul juga jelas, misalkan mukramun, yang dimuliakan, ya. Apalagi banyak, ya, tinggal dibuat bentuk isim maf'ul saja. Yang ketiga sifat musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah? Ya, sifat musyabbahah mirip dengan isim fa'il, tapi bentuknya juga mirip. Apa yang membedakan sifat musyabbahah dengan isim fa'il? Ya, satu saja di antara perbedaannya apa? Secara makna isim fa'il itu tidak bermakna tetap. Isim fa'il tidak bermakna tetap, tidak bermakna terus-menerus konsekuensinya. Kalau sifat musyabbahah itu maknanya tetap, maknanya terus-menerus, senantiasa. Contoh misalkan alim, misalkan apa? Rahim, ya, rahim, penyayang. Kalau rahim itu
kaitkan dengan sifat musyabbahah rahim, penyayangnya ini senantiasa menyayangi, terus menerus, tetap, dan senantiasa memberikan kasih sayang. Tapi kalau isim fa'il misalkan rahimun, orang yang menyayangi, maka menyayanginya tidak ada kepastian tetap senantiasa, tidak ada makna senantiasa menyayangi. Biasa saja orang yang menyayangi orang lain gitu saja. Tapi kalau sifat musyabbahah maknanya tetap dan terus menerus. Itu juga bisa jadi sifat. Ada juga di sini isim tafdil, ya jelas. Yang berikutnya masdar mausuf, masdar yang bisa dijadikan sifat. Kemudian yang berikutnya isim jamid yang mutadhammin, yang mengandung makna sifat mushtaq. Apa itu sifat mushtaq? Ya, mengandung makna sifat dari isim mustaq. Apa itu isim mustaq? Isim selain isim jamid. Insyaallah teman-teman sudah paham ya isim mustaq itu apa. Yang terakhir isim mansub. Bentuk dari isim sifat yang pertama bisa berupa isim fa'il. Kalau ini jelas ya, sifat berupa isim fa'il jelas ya. Misalkan rajulun salihun, maka salih ini, salih itu isim fa'il ya, sifat. Yang kedua berupa isim maf'ul. Isim sifat berupa isim maf'ul. Sifat na'at ya, na'at berupa isim maf'ul. Apa contohnya? Misalkan rajulun mukramun ya, seorang laki-laki yang dimuliakan ya, atau rajulun muhtaram ya, seorang laki-laki yang dihormati gitu kan. Bisa enggak? Bisa, itu isim maf'ul. Yang ketiga sifat musyabbahah. Tadi sudah kita jelaskan. Ulangi lagi, sifat musyabbahah itu secara bahasa musyabbahah berarti apa? Mirip ya, mirip dengan isim fa'il. Mirip dengan isim fa'il. Bedanya apa? Tadi sudah dijelaskan bedanya. Kalau sifat musyabbahah itu mengandung makna tetap, ya sifatnya itu tetap dan senantiasa ada. Contoh, tadi sudah contohnya misalkan ya, rahim kan salah satu wazan dari sifat musyabbahah yaitu fa'ilun rahimun ya. Rahim berarti apa maknanya? Yang penyayang ini ya, maksudnya adalah orang atau sesuatu yang punya sifat menyayangi yang senantiasa dan terus menerus ada. Tapi kalau pakai isim fa'il misalkan rahimun, fa'ilun, rahimun ya, orang yang misalkan kalau maknanya tepat orang yang menyayangi gitu ya, itu maknanya tidak ada kepastian terus menerus ya. Contoh lain misalkan mengenai sifat musyabbahah yang bermakna tetap dan terus menerus. Misalkan kita bilang dia itu orang yang perokok. Orang yang perokok itu sifat musyabbahah. Yang perokok berarti itu sifat musyabbahah. Tapi kalau orang yang merokok, kalau sekedar merokok itu namanya isim fa'il ya. Gak ada kepastian orang itu merokok berapa kali dan seberapa lama dia merokok. Tapi kalau sudah dibilang perokok, pasti identiknya dengan orang yang sudah menjadi pecandu rokok. Sudah dari dulu lama dia merokok, namanya perokok. Mafhum ya? Itu bedanya sifat musyabbah dengan isim fa'il. Lanjut. Yang berikutnya isim fa'il, yang berikutnya sifat. Isim sifat berupa isim tafdil. Isim tafdil itu juga turunan dari isim fa'il yang bermakna ada kandungan makna apa? Mubalaghah ya, makna berlebihan. Ada makna berlebihan, itu sesuai dengan namanya tafdil, artinya melebihkan. Melebihkan dari sesuatu, melebihkan sesuatu dari yang lain. Namanya tafdil, melebihkan, menambahkan. Contoh apa? Afdol,
itu lebih utama, yang lebih utama, akramu yang lebih mulia dan seterusnya. Isim tafdil bisa sebagai sifat. Terus berikutnya ada masdar yang apa tadi disebutnya istilahnya masdar yang bisa dijadikan sifat. Bisa enggak masdar jadi sifat? Jawabannya bisa. Contoh masdar sebagai sifat. Hadza rajulun adlun, adlun ain dal lam. Hadza rajulun adlun. Ini atau dia merupakan seorang laki-laki yang adil. Adil di sini pakai masdar untuk menggantikan isim fa'ilnya. Adilun pakai adlun boleh enggak? Boleh-boleh saja. Itu contoh ya, masdar yang bisa jadi sifat. Lanjut terus ada isim jamid yang mengandung makna isim mushtaq. Maksudnya gimana? Isim jamid syaratnya kalau mau jadi sifat dia harus mengandung makna isim mustaq, ya. Harus mengandung makna isim mustaq yang satu makna dengan isim jamid tersebut, satu kiasan dengan isim jamid tersebut. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Jamid dan mustaq apa perlu dijelaskan lagi? Teman-teman insyaallah sudah advance ya, sudah banyak belajar kitab. Mustaq jamid jelas ya. Jamid berarti isim tersebut jumud, jenuh. Artinya jamid itu jenuh, monoton, itu saja, tidak bisa ditasrif, tidak punya turunan, itu namanya jamid. Apa contohnya? Asadun, singa. Ya sudah, cuma kata singa itu ya asadun itu, singa itu saja. Enggak ada asada yuasidu ya. Asadan, asidun, maksudun enggak ada. Paham ya? Kalau mustaq ya kebalikan dari jamid, isim yang punya tasrif, gitu saja. Lanjut, kita beri contoh isim jamid yang punya sifat, yang bisa dijadikan sifat. Laqitu, laqa menjumpai ya. Laqitu atau laqitu ya. Laqiya afwan bukan laqa. Laqiya itu menjumpai. Liko. Laqitu rajulan asadan. Laqitu rajulan asadan. Aku menjumpai seorang laki-laki yang seperti singa. Maksudnya apa? Oh, maksudnya asadan ini dia isim jamid tapi mengandung isim mushtaq yang semakna, yaitu jari'an. Jari'an itu sinonim dari sujja'an, pemberani. Asad itu orang Arab bilang asad berarti maknanya terkandung makna pemberani. Terjemah lainnya berarti aku menjumpai seorang laki-laki yang pemberani. Lanjut. Tadi yang terakhir yang bisa dijadikan sifat yaitu disebutkan di sini apa tadi? Isim yang disebutkan di sini terakhir adalah wasmul mansubi. Isim mansub, bukan mansub pakai sod, bukan ya, tapi mansub pakai sin, nisbah. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kita lihat contoh saja. Contoh lebih enak. Contohnya di situ nggak ada contoh ya. Kecuali kalau kitabnya ada footnote-nya, ada catatan kakinya, bisa dilihat ada catatan kaki tentang isim mansub ya. Itu contohnya langsung saja. Misalkan contohnya hadza rajulun insaniyun. Ya, hadza rajulun insaniyun. Dia merupakan seorang laki-laki yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, gitu kan ya. Kalau dilanjutkan, maka insaniyun ini sifat. Nisbah dari apa? Disandarkan kepada apa? Nisbah dari al-insaniyah, kemanusiaan.
Juga boleh nisbah dari insan, yaitu manusia. Kalau insan bukan sifat, tapi kalau sudah ditambahkan iyah atau iyun, jadi insaniyun, jadi sifat. Mafhum ya? Contoh lain, watonun. Waton itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya waton. Bahasa Indonesianya apa? Ikhwah. Bukan bahasa Jawa ya. Bahasa Arab itu. Waton apa waton? Bangsa. Iya kan? Bangsa. Tapi kalau bangsa tidak bisa jadikan sifat. Tapi kalau kita tambahkan nisbah, kita sandarkan pada lafaz iyun atau iyatun, iyah, jadi watoniyah, maka menjadi sifat, artinya kebangsaan. Baik, insan, manusia nggak bisa jadi sifat. Tambahkan nisbah, sandarkan pada lafaz iyun atau iyah, insaniyah, kemanusiaan, sifat. Jelas? Kalau jelas, kita lanjutkan pasal yang kedua. Ya, kita lanjutkan. Sekarang masuk isim ditinjau dari gendernya ya, dari gender. Yakni ada mudzakkar muannas. Insyaallah ini sudah jelas, kita baca ringkas saja. Perhatikan qala mu'allif rahimahullah mudzakkar wal muannas ya. Al mudzakkar wal muannas asani. Al-ismu imma mudzakkarun wa imma muannasun. Isim itu boleh jadi dia berupa mudzakkar atau berupa muannas, laki-laki atau perempuan, jantan atau betina, gitu kan. Kemudian fal mudzakkaru, kita mulai dari mudzakkar. Perhatikan. Fal mudzakkaru ma yasihhu an tushira, asyara yushiru, memberikan isyarat ya. Ma yasihu an tushira ilaihi biqaulika hadza. Mudzakkar itu cirinya jika ditunjuk maka dia diberikan kata tunjuk hadza. Jika dia diiringi dengan isim isyarah maka diberikan isyarat kata tunjuk berupa hadza. Ka rajulin, contohnya rajulin, berarti hadza rajulun, gitu kan. Ini adalah seorang laki-laki. Hisan ya, berarti hadza hisanun, ini merupakan seekor ya, apa hisan, kuda ya. Qamarin ya, bulan, dan kitab, ini buku. Jelas ya, kalau mudzakkar insyaallah jelas. Nanti yang rumit nanti di muannas ya. Muannas ini banyak perinciannya. Ya, apa hikmahnya? Ya, kok di kitab-kitab berkaitan dengan muannas itu pasti perinciannya panjang ya. Ya begitulah, karena memang ya perempuan ini istimewa. Ya, yang namanya perempuan itu apa? Istimewa. Mereka dibahas di kitab-kitab itu panjang sekali. Baik kitab nahwu, kitab fikih, apalagi ya, banyak pembahasannya dalam ilmu fikih tentang wanita. Jauh lebih banyak dari pembahasan laki-laki. Sama dalam ilmu nahwu pun demikian. Masalah muannas ini lebih panjang. Menunjukkan apa? Ya, muannas itu istimewa. Nah, berikutnya kita lihat definisi pembagiannya, pembagian mudzakkar. Wa huwa qismani, mudzakkar itu ada dua macam. Yang pertama hakiki, yang kedua majaz ya. Hakiki itu artinya mudzakarnya itu asli, nampak, jelas, hakiki, bukan kiasan. Kalau majaz nanti ya kiasannya, bukan sesuatu yang hakiki. Kita baca dulu, hakikiyun wa huwa ma yadullu ala dzakari minan nasi awil hayawani. Disebut dengan hakiki karena mudzakarnya ini dia isim menunjukkan makna zakar, laki-laki, baik dari golongan manusia maupun dari golongan hewan. Kalau hewan berarti apa? Jantan ya. Jantan, pejantan. Baik. Nah, karojulin, contohnya rojul ini seorang laki-laki, sobi seorang anak ya, anak laki-laki. Asad ini golongan hewan, singa seekor singa jantan. Jamal seekor onta jantan.
Adapun majaz wa majaziyun wa huwa ma yu'amalu mu'amalataz zakari. Dia digunakan kata atau isim mudzakkar ini digunakan untuk mudzakkar ya, tapi tidak secara hakiki. Biasa digunakan untuk menunjukkan seperti mudzakkar, ya, lebih tepatnya seperti itu. Seperti mudzakkar minan nasi, baik dari kalangan manusia, awil hayawani ataupun hewan, walaisa minha ka badarin contohnya badr, lail, bab. Mereka mudzakkar ya. Mudzakkar majazi merupakan setiap kata yang penggunaannya seperti penggunaan mudzakkar pada manusia dan hewan, tetapi bukan dari keduanya, bukan dari manusia maupun hewan. Misal rembulan, malam, dan pintu. Ya, badr purnama, lail malam, bab pintu. Ketiganya mudzakkar karena ditinjau dari apa kira-kira? Dari lafadznya ya, tidak ada tanda taknis, tidak ada tanda perempuan, tidak ada tak marbutoh. Nah, sekarang kita bahas muannas. Nah, tepat ya, muannas. Wal muannatsu ma yasihu an tusyira ilaihi biqaulika hadhi sama. Itu muannas adalah isim yang diberikan isyarat dengan kata tunjuk, yang dijelaskan dengan kata tunjuk hadhihi ya. Kam ra'at, ingat imro'ah itu hamzahnya hamzah wasal, maka tidak dipisah membacanya, harus disambung. Kam ra'atin wa naqatin wa syamsin wa darin, ini semuanya isim muannas. Imro'ah seorang wanita, naqah itu apa naqah? Onta ya, onta betina. Syamsun matahari. Matahari ini perempuan masuknya. Nanti kita bahas masuk golongan apa, kok bisa, ilatnya apa, alasannya kok matahari masuk golongan perempuan. Nanti kita bahas. Dar juga sama, dar itu perempuan. Ya, dar itu artinya rumah atau negeri ya. Itu maknanya perempuan. Ya, nanti kita jelaskan. Wa huwa arba'atu aqsamin, ada 7 macam dari isim muannas ya. Ada 7 macam. Sekarang kita baca di sini ada yang lafziyun, afwan kok 7, 4 ya, afwan. 4 macam, ada yang lafzi, berarti muannas lafzi, yang kedua muannas ma'nawi, yang ketiga muannas hakiki, yang keempat muannas majazi. Nah, ini masing-masing punya indikator, punya ciri ya. Muannas lafzi itu apa? Cirinya, maknawi apa, hakiki apa, majaz. Kita baca yang pertama, fal muannasul lafziyu, muannas lafzi. Secara bahasa lafzi berarti apa? Yang dilihat itu zahirnya, itu ada tidaknya tak marbutoh. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kita lihat. Malah lahiqathu alamatut ta'nisi, yaitu isim muannas yang dilekati tanda perempuan. Sawaun adalla ala, a-nya itu hamzahnya itu istifham, bertanya. Sawaun adalla ala muannasin ka Fatimata wa Khadijata, ya sama saja apakah menunjukkan muannasnya itu menunjukkan perempuan, makna perempuan, contohnya Fatimah, Khadijah, atau maknanya mudzakkar ya, tapi secara lafaz dia ada taknisnya, ada tak marbutohnya, maka tetap digolongkan muannas. Contohnya Tolha, apalagi di situ ada Hamzah, ada Buhmah. Buhmah ini kalau kita lihat footnote teman-teman, Buhmah itu apa di situ? Buhma itu syujja' ya, pemberani. Syujja'un, buhmah itu pemberani ya. Tapi kok Zakaria masuk di sini? Kira-kira kenapa? Padahal tidak ada tanda taknisnya apa Zakaria, ikhwan? Ya, bukan tak marbutoh ya, tapi apa? Alif mamdud. Ya. Tanda taknisnya Zakaria bukan tak marbutoh di situ, tapi alif dan hamzahnya itu.
Kemudian ada golongan kedua muannas hakiki. Madalla ala unsa minan nasi awil hayawan, menunjukkan secara nyata dia benar-benar perempuan, baik dari kalangan manusia maupun hewan. Kamra'atin, contohnya seorang wanita, wa gulamatin, seorang, tadi kalau imra'ah wanita dewasa, gulamah wanita kecil ya, anak-anak, wa naqatin unta betina, atanin situ apa? Lihat footnote-nya, unsal hamir kata di footnote-nya disebutkan apa itu? Hamir itu jamak dari himar. Berarti keledai betina, atanin. Ini juga termasuk mu'annas hakiki. Benar-benar hakiki dia. Memang benar-benar perempuan, benar-benar betina. Lanjut, golongan yang ketiga Anda bacakan saja, waktunya sudah mau habis. Wal mu'annasul majaziyyu ma yu'amalu mu'amalatal unsa minan nasi awil hayawani wa laysa minha kasyamsin wa darin wa ainin wa rajulin. Yang ketiga adalah mu'annas majazi. Apa itu mu'annas majazi? Perhatikan, yaitu mu'annas yang diberlakukan seperti mu'annas, dianggap mu'annas, mungkin gampangnya begitu, dianggap mu'annas walaupun sebenarnya bukan mu'annas. Kalau bahasa lainnya apa? Kalau kayak seperti syamsun ya, itu syama'i ya, syama'i. Kita dengarkan apa yang tercantum dalam Al-Quran. Syamsun itu matahari. Orang Arab bilang Samsun matahari. Orang Arab bilang dar itu matahari. Dar itu kok tadi salah ucap ya. Syamsun itu mu'annas ya, matahari itu mu'annas, dar, rumah itu mu'annas. Ya sudah, namanya sama'i. Kita dengar dan kita ikuti saja, walaupun kita nggak tahu hikmahnya apa. Lanjut tadi sampai walaysa minha kasyamsin wa darin ainin. Ainin dan rijlin itu ya, bukan rojul. Rijl kaki, ain mata. Berarti termasuk juga mu'annas menurut orang Arab setiap anggota tubuh yang berpasangan. Ain mata, rijl kaki, tangan juga termasuk. Lanjut yang terakhir, wa minal asma'i ma yudzakkaru wa yu'annasu kadalwi wasikini wasabili wattariqi wassuqi wallisani wadzira'i wasilahya wasilahi pedang wassa'i walunuqi wal khamri apa khamr arak wa ghairiha. Nah, sini ada beberapa isim yang dapat digolongkan mudzakkar tapi juga bisa muannas. Ada golongan isim bisa mudzakkar bisa muannas. Contohnya dalwun, yaitu timba. Contoh lain sikinun, pisau. Pisau bisa laki-laki bisa perempuan. Sabilun, jalan, bisa mudzakkar bisa muannas. Torikun bisa mudzakkar bisa muannas. Suqun, pasar, bisa mudzakkar bisa muannas. Jadi enggak perlu teman-teman pakai suqoh, suqotun misalkan, enggak perlu. Lisanun, enggak perlu lisanatun, itu tidak perlu menurut beliau. Lisan, lidah. Zira'un, zira', ini sepertinya apa? Takarannya. Zira'. Coba apa zira' maknanya, ikhwan? Kemudian silah, ini pedang. So' ini juga sama. So', satu so' ya, takaran. Unuqun, leher. Khamrun, arak. Dan yang terakhir kita baca, wa minha ma yakunu lil mudzakkari wal muannasi wa fihi alamatu ta'nisi kasakhlati wal apa itu wal hayyatun wal hayyati wasyati warib'ati. Perhatikan, dan sebagian isim memiliki tanda tanda ta'nis, tanda perempuan, tetapi juga bisa digolongkan mudzakkar. Ya, juga bisa digolongkan mu'annas. Ada tanda perempuan tapi bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Contohnya sakhlah, yaitu anak kambing. Anak kambing sakhlah. Syatun, kambingnya. Bukan anaknya, kalau syat ini kambingnya dewasa. Hayyatun apa? Ular. Rib'ah, rib'ah itu sesuatu yang sedang saja. Rib'ah.
Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Satu lagi tambahannya sebenarnya, salah satu mufradat yang dia sering kita pakai dalam pelajaran nahwu yaitu halun, ya, mansubatul asma, minha salah satunya adalah hal. Ya, hal ini mudzakkar atau muannas? Hal itu mudzakkar atau muannas secara lafaz? Bisa keduanya, ya. Hal itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Jadi ketika kita ingin kalimatnya konteksnya muannas, maka tidak perlu menggunakan halatun. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin dalam Syarah Ajrumiyah. Beliau katakan hal itu sudah termasuk muannasnya, maka tidak perlu misalkan kita ucapkan halun mufidun misalkan, atau apa. Naatnya misalkan kita tambahkan apa? Halun mufidun misalkan. Kalau mufidatun tetap pakai hal. Halun mufidatun misalkan begitu ya. Halun mufidatun, tidak perlu pakai halatun mufidatun, karena yang kuat menurut lisan Arab yang fasih adalah hal itu sudah termasuk muannasnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.